sering juga ini. Matangangi makatok batawe. Nato terlambat tamaki. Kega wajib. Khutbah itu kan wajib. Iya sampai sunat tertulu masih ka sunnah. Kega tapi kau kada tahu pandrita ajalalo na demu jame sampai sunnah ya ko demu lolos ko pamasewe lari lako ko sapate. Kan itu kuncinya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum waliyallahu bis-samai fil ardi wa khususan ila muassisina jamiyatina hadatil awal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, wabil khusus kami muliakan dan kami ta'zimi sahabat-sahabat dari Jamiyatin Hadatil Ulama, bil khusus ketua LDNU dan seluruh jajaran pengurus. Juga di sini hadir ketua Koin Lasisno dengan sahabat-sahabat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sini ada beberapa ustaz NU yang hadir, Pak. Ada lebih 10 kayaknya ini yang hadir di tengah-tengah kita. Yang kami muliakan sekaligus mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya adalah orang tua kita selaku pengurus masjid, terkhusus Bapak yang membawakan sambutan tadi. Dan ini Kakanda anggota dewan juga adalah kader NU. Ini kasih Kanda sudah memfasilitasi kegiatan ini, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat pemerintah yang sempat hadir. Ini nasabah terbatas ki waktu hanya sampai Isya, dan setelah Isya saya harus lanjut ke Bilah. Jadi maki kegiatan safari atau Lailatul Ijtima pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidene Rapang Sitonganna
Ini bertujuan untuk memberikan pencerahan ke masyarakat. Sebab itu di keadaan masyarakat yang makokowe, memang kita harus banyak bersentuhan dengan ulama, dengan para ustaz. Tapi syukuruki oko pujo, ada beberapa memang yang guru-guru kita juga dari sini. Jadi upasangi makada iya roya sange agama sitonganna kotomelo mak bicara secara keseluruhan. Memang hidup kita itu harus dibimbing betul. Mapamulaki moto gang kamatinro. Bahkan tidur pun agama mengatur. Gitu. Jadi ya kotoma bicara agama, jadi mapamulai moto ki gang kamatinro ki, bahkan di dalam tidur itu sudah diatur oleh agama. Nah, iero aturannya ada yang menjadi aturan khusus, angkato aturan umum nih. Jadi ya komakadaki aturan khusus berarti amalia-amalia memang yang telah digariskan. Iya kok aturan umum betuangan yang penting deceng. Nah, termasuk kalau ki ma pengajian makoe biasa angka tahu mangkalinga carama nang ngaji toh. Nah, biasa begitu. Jadi engkau pacarama malai korang alena nama ngaji. Biasa kita temukan. Yang kedua, angka tahu biasa runtuk macarama itawe masa paja sunnah ya lena. Kan begitu. Jadi ya kotomelo mala dasar sebenarnya kan angka penggarisan aja na to mabela pak. Iya komat tangangi tawe bang, saya ambil lebih angka awal-awalnya dulu. Setiap masuk ke dalam masjid, tungka tamaki okui dalam masjid kita disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat. Maka daki di masam paja sunnah mapakaraja masjid atau istilahnya tahiyatul masjid. Tapi kayak waktu ni jamah setiap masuk ke dalam masjid. Tapi angka waktu nade ni jamah. Kega narekomat tangangi batawe nato tamah mataruki ke masam paja. Itu tidak. Tatongi jolo napa ibali ya rok bange napa ki masam paja sunnah. Padahal wadingi masam paja sunnah. Tapi magi dia tu masam paja sunnah. Nasabak lebih utamai menjawab azan dibanding melaksanakan sholat sunnah pada waktu itu. Aku cuma bicara keutamaan, itu jadi saya akhir-akhir ini Pak tidak terlalu lari konsen ke fikih. Jadi saya ingin ambil fadilah. Jadi aku tahu maka kega lebih utama masam paja sunatatul masjid. Dia na salah. Oh masam paja sunatatul masjid ki. Tapi ia kok bangi tahu atau masam paja sunatatul masjid makna tamaki matangani batawe kecuali dia penabang. Sementara ki masam paja nampak bakal dia nanti masalah. Tapi ia kok matangani batawe nato tama maka kita tidak sholat sunat. Kita berdiri kemudian menjawab azan. Nasabak lebih masaro lebih bali wiya tu bange nanya masa paja sunnah pada waktu itu. Agak keutamaan nak bali wi bange. Maka dia Nabi siapa yang menjawab azan kemudian bersolawat kepadaku kemudian membaca doa sesudah azan maka pasti dia mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu janji. Makanya kota maki masih aja tak sapaja sunat jolo kumatangangi batawe. Tata aja nih, tabali bi rok bange, pura pimatu napaki masa paja sunat datul masjid. Yang kedua, ia kumatangangi makato batai ko jumai. Sering juga ini. Matangangi makato batawe. Nato terlambat tamaki. Kega wajib. Khutbah itu kan wajib. Ia rosam paja sunat datul masjid ka sunnah. Kega tapi kau langsung ki getudan untuk mangkalinge katok baik atau masam paja sunnah ki nak katok bato tawe. Kau mak bicara kau anu ki maka dah ke ka wajib jolo ka hukumi bicara to ke ka wajib katok baik sunnah mi mujamah
Berarti aku cuma bicara hukum. Tapi kenapa Rasulullah ketika ada sahabat terlambat masuk, nah langsung tudang, nah suruh maka dia masam pajang. Padahal maka tok bayi nabita. Dan itu menjadi konsensus. Jadi aku terlambat ki nak katok batawe na dek to mana katok baka dua ajak tatudang asam paja sunat ki. Magai nasabair atau masam paja sunat tatul masjid namo masam paja tatatuin ang kalinga katok bay. Kan makiro. Jadi tetap jalan itu, makanya Nabi suruh sahabat itu berdiri untuk sholat. Ya. Padahal ya kata melo mak bicara ka wajib kata bae to sunat mania ro sampai sunat tatul masjid dari sinilah ulama kita mengatakan dalam ibadah kadangkala itu kita fokus ke keutamaan. Jadi angka mana tuh Pak? Angka mana nganunna? Pura ki masam paja pada si kiri onna sesudah sholat. Ada yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Angka siaga, angka baca ke telu. Angka tok baca ke 10. Kalau maghrib dengan subuh. Itu masing-masing beda. Iya kota baca ke telu, itu hadis. Rasulullah menjanjikan orang yang membaca 3 kali, itu Allah akan mengampuni dosanya. Tapi narekui baca ke 10, lengi hadisana, maka dia namo pada egan nabu sawai kotasi dosana, angka tidak dampingi pun Allah Ta'ala. Coba kayak kami baca kata lu atau ke 10 ya tergantung kan bicara keutamaan nih. Tapi aku makadaki kayak masalah bitalah ambil 10 khusus maghrib dengan subuh hanya 2 waktu itu karena pagi dan petang diambil 10 kali sisanya itu 3 kali duhur 3 kali asar 3 kali untuk ampunan dosa antara waktu. Tapi nareko mangaribi si bawa subuh namo pada gan nabu sawai kotasi dosa angkatina dampangi pong Allah Ta'ala sama ji Allahumma ajirni minan nar biasa dibaca 3 kali nah sebab memang hadisnya ada 2 angka makada akapi itu angka to makada akatelu tapi masing-masing beda iya kok akatelu ibaca itu tertutup pintu neraka tapi iya ku ibaca akapi itu maka dia nabita maka dia wajib masuk ke dalam surga. Di riwayat yang lain mengatakan kalau dia meninggal pada malam itu maka pasti dia ahli surga. Kan makiro. Jadi kata mak bicara anu Pak. Jadi itu si kiri makiro. Kemudian ada ceramah saya baru-baru ini Pak sengaja orang potong. Itu menyebar sampai ke Kalimantan. Tadi juga bincang-bincang dengan Pak Imam. Itu yang dipotong maka dia kupura ki masam pajam mengaribi ajak tangaji. Jangan baca waqiah, jangan baca bulk. Saya di ceramah itu sudah tekankan di awal, maka yang saya bahas ini keutamaan, bukan hukum. Ia koma bicara keutamaan ini, ia rupuang Allah Ta'ala, napat tentu waktu istimewa, napat tentu to ibadah yang istimewa. Ada pasangannya masing-masing ibadah. Misalnya walegi contoh, mas sampajas mengaji yolo na subuh. Puraki mas sampajang pura mas subuh tahu mengaji ki okor silahkan kalau mau mengaji. Meki masikir silahkan. Tapi ada sholat di situ. Ia kota jama ya rosampajange masarolat bi ina yalino lololisa. Tapi sampajas sunat na subuh. Maka da peko ko masampaja toba ka akoro. Dia nama rigaga. Peko ko masampaja hajja ka tidak masalah. Meki masampaja sunat tasabbih tidak masalah. Tapi ingat ada sholat yang khusus di situ diistimewakan. Kega sampaja sunat subuh. Nama kiro. Jadi ya ko tamaki masigi aja nata sampaja sunat datul masjid. Nareko cede meniwatu ko subuh ya mana langsung talah. Maka dah makolai gabungi ada ulama membolehkan angkat tau panrita maka dah wat di sampaja telu niat kami masa sampaja sunat jenne ini akati masa sampaja sunat datul masjid ini akati masa sampaja sunat rawatib boleh ada yang membolehkan menggabung niat dalam satu ibadah sunnah itu boleh kecuali ibadah fardu tidak boleh.
Jadi ini mani maka dakang koto tama masigi maka iya ko masam paja sunat tatul masjid kaya napa masam paja sunat rawatib dia nak wati pak talu mani menne ci di tajama tapi tagabung ini nah maka dapat ko akrabani wakate masam paja sunat tatul masjid pasibawa sampaja sunat don raka yolona sube karena puang Allah Ta'ala maka batu jadi dibolehkan kecuali fardu tidak boleh. Nah. Jadi ketua bicara keutamaan. Okoni cara maku Pak Napolo tahu padahal saya sampaikan begini. Sholat 6 rakaat sesudah sholat maghrib akan ada 2 riwayat itu. Ada sholat sunnah mutlaka 20 rakaat tapi ini tidak masyhur. Angka jamaah ko besa masam paja sunnah 20 rakaat palawangan na maghribi isya. Engkah. Ya. Dia pernah kata jamai. Sampai sunnah 20 rakaat palawangan na maghribi isya. Dia pernah kadi? Oh iya, jadi yang kamu pas sampai sunnah dia talolongan. Itu salat sunnah mutlakah. Maka dia Nabi siapa yang salat 20 rakaat antara maghrib dengan isya itu banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan istana di dalam surga. 20 rakaat. Tarawih biasa di 20 di. Namanya romak dari kita. Kemudian yang kedua, sempaja sunnah awabin itu 6 rakaat jadi 6 rakaat tak 2 rakaat di beresalam itu setara dengan sholat sunat 12 tahun lamanya. Angka gak tahu mulai mas sempaja sunnah 12 tahun ngetana itu mustahil. Si polowan ni lagi mapat dilak ke apalagi ko 12 tahun. Itulah cara mas saya mengatakan, ia kau mengaji ki pada waktu itu tidak bisa mengalahkan pahala sholat ini. Tapi ia kau imon rinna isai, namo mas sempajangi 50 rakana, dek tonul lekalai apalan yang nengi rakana palawangan na mangribi isai. Magai, napa tentu ipuang Allah Ta'ala watun na yaro sampajangi, si bawa jumlahnya di situ. Jadi dia na salah kau mengaji tahu ya. Dewa kade kau mengaji tema dosa deh. Tapi narekomelo imalalung apalang, maka lebih utama dia sholat di waktu itu daripada mengaji. Kamakiro, kecuali engkau kecuali nah. Misalnya yasinang ki atau baca kahfi di malam Jumat secara bersama-sama. Aja nanti sampai sunnah ikuti jamaah. Aja mengaji teh maka dia tahu ini masa panjang gitu. Sama gitu tadi macam ramai tahu malah tahu pak orang kalian nak baca mengaji memang makanja tapi tidak akan mengalahkan pahala kajian ketika engkau mengaji walaupun semua itu adalah kebaikan. Dah paham ya? Jadi ibu-ibu kayak awabin lewat dingi jamu ko boleh ya kau pura ki masam pajam mengaribi. Nah dek to gaga kegiatan mendesak di rumah atau mon robami masigi tajami ya sampai sunnah. Saya cuma tidak cukup waktu menjelaskan kenapa sebenarnya ada sholat itu istimewa. Kenapa ada ibadah yang diistimewakan khusus? Itu karena orang banyak tidak tahu sejarahnya Rasulullah. Kadangkala kita itu mau protes bahwa kenapa ada ibadah begini, kenapa ada ibadah begini. Itu karena memang Nabi sendiri yang minta. Makanya saya dapatkan dalam satu kitab risalah bahwa sholat sunat awabin ini sebenarnya kan bukan sholat kita. Itu sholatnya Nabi Isa. Sempajana Nabi Isa. Namun itu puasa megatotannya puasa atas hitungannya. Saumi ayamil bid. Maka lagi di puasa putih. Niga puasa yero. Tanya puasa atas. Jadi yero puasa putih. Maka lagi kan saumin ayamil bid. Sebenarnya ternyata puasa tak tuh puasana Nabi Adam watunna ya demper lokolino nah puasa talu ngaso hari pertama bagi talu watakale nama putih ma puasa hari kedua bagi talu si watakale nama putih ma puasa hari ketiga seluruh badannya putih ya itu ampayasa puasa putih puasana Nabi Adam ya tuh cuma ketika Rasulullah mengetahui na podangi puang Allah Ta'ala puang makanya ia puasa berikan juga kepada umatku makanya ia lengi umat Nabi ta
Yana tu ampai isunnakan ma puasa pertengahan bulan. Ya sana puasa putih. Maka dia nabi tak nigi ma puasa talung ngeso di pertengahan bulan. Itu sama kalau dia puasa 1 bulan penuh. Cegere. Tapi jarato ni jangan Rodi. Puasa putih. Pertengahan bulan. Iya. Jadi 13, 14, 15 ompo na ulangnya. Ma puasa ki. Jadi ya puasa ngir. Itu insya Allah. Apalagi macabe matu kan 10 Muharram. Hari Rabu kayaknya saya. Hari Selasa. Rabu ya. Hari Selasa ya ada yang Rabu. Jadi iya puasa. Sesumi ma puasa ki. Itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Tapi secara umum puasa di bulan Muharram secara umum ya. Ia tak puasani ulam Muharram mapamulai Siddi naga Muharram, 2 naga Muharram, 3 naga Muharram. Letu selesai bulan Muharram. Aswagi lagi tak puasa yang peti ulam Muharram ni. Siesoki ma puasa itu setara dengan 30 hari. Itu hadis. Jadi ya koma puasa ki sesoko ulam Muharram itu setara dengan puasa 30 hari. Jadi ya koma puasa saningi, misalnya so Kamis sih ma puasa ki, tapi oke ulam Muharram, maka itu setara dengan puasa 30 hari. Jadi ya kota lupula sona tak puasa setara dengan 300 syagaro aserara tuna soto. Nah, ini penting. Makanya itu namanya padilah keutamaan. Tapi sitongan aku 10 na Muharram pak 2 pasuron na nabita. Nomor si di puasa, yang kedua bersedekah. Mapandre. Nah sabang katori waya polo kualena Paulo Imam Darukutni maka dana nigi mapandre oko 10 na Muharram pade ko na pandre ya mananna sininna umat na nabita. Mapamulai pamulangnya latu capana. Itu pahalanya. Yana tu ampai ya ko 10 na Muharram biasa mapeca tahu Pak isuroi mapandre. Pak ya ko mapeca ide tone siaga modalana. Yanang kakaluku si di golla 2 batu. Warna puluh 2 kaca. Nandre ni 5 tahu. Makanya iya ridi tahu deh na mampu macipi-cipi peca ni. Yopi di tahu sogi aja nanta peca. Apandre pokok ki. Pak Megato tu tahu sogi kecil-kecil to pa mapeca. Makiro. Tapi kan perintah di situ memberi makan. Ternyata perintah mapeca. Cuma dasarnya peca. Wattuna labu kapala na nabinu. Nacapu wattuna pajat talalino ka 10 Muharram. Na sandar lopina. Na nasui pitun rupa andre na yarona bawa isuron nasui. Menambari air banyak. Nah surat pegai wena pak cek dek mani na mega tau memandre. Na ya ko nandre inasu na mega wena na cek dek warna na mancai pecai. Magi na pitun rupa na sabak pitun rupa mematomi andre na bawa korolo pindah. Ya di aja na talo silada sapa pitun rupa. Lo to pasapa lo kalolo lo disapa aja na si rupa na. Itu iya. Nasabah isuro mi mapandre maka kami nabita siapa yang memberi makan pada 10 Muharram itu seakan-akan memberi makan seluruh umatku mulai yang pertama sampai yang terakhir. Makomiro. Jadi 2 parenta ko tu. Parenta ma puasa ya dampangi dosa sitau labae iparenta ma pandre pahalanya sama dengan memberi makan seakan-akan kata Nabi. Apa mega tu kalimat seakan-akan. Orang yang menyakiti seorang muslim itu fatal juga itu Pak. Jadi banyak hadis itu yang istilahnya makna pada kona nasolangi si di kampung banyak itu. Kemudian itu pekerjaan nata mau tiro. Belum. Saya lanjut. Jadi ya kotomelo malalung. Ini penting. Ini yang saya tekankan ini. Iya kotomelo bicara keutamaan. Apa dua ibadah itu Pak, angka wajib, angka sunnah. Semua ibadah itu ada turunannya. Sampaja perlu, angka sampaja sunnah. Puasa wajib, puasa Ramalan, angka puasa sunnah. Zakah wajib, sedekah sunnah. Haji wajib, umrah sunnah.
Itu syahadat yang wajib, sholawat yang sunnah. Jadi semua itu ada turunannya. Kenapa ada wajib, ada sunnah? Sininna Nabi sebelum Nabi tak tidak ada itu. Ia ko perintah puang. Dega gaya perintah Nabi. Ia ko Nabi Musa yang ultimatum pula ko puang Allah Ta'ala dari firman Allah. Tidak ada istilahnya Nabi Musa mengajarkan, tidak. Jadi otoritas ibadah satu-satunya orang yang dikasih cuma Rasulullah. Makanya degaga Nabi mak diolo wadi mak bere syafaat kecuali Nabi tak. Alasannya kenapa? Cuma satu, tidak ada otoritas ibadahnya. Yo pun Nabi tak angka mas sampajan mengeribi, angka sampaja sunnah yolona, angka to sampaja sunnah imonrina. Iya lo sampaja perlu itu nanti lari ke rahmat Allah pamase. Tapi ia kodena lolos oko pamase age harapkan syafaat. Di mana jalur syafaatnya? Salat sunnatnya salat maghrib. Iya na tu nak kada tau panrite aja lalo na demu jame sampaja sunnah ia kodemu lolos oko pamase lari lako ko syafaat Kan itu kuncinya, Pak. Itu ampai maka aja lalu tak salah aja tak ada sunnahmu tidak, nanti Rasulullah yang bantu kau di situ. Makanya ipares saja sampai perlu ia kodenu le suku ero kan angkat tahu dia nasalai si jakka ya se nauluna sampai jannah tertolak, apalagi tembus ke langit ke-7 mustahil, tidak bisa. Okui sampai sunnah emak dan nuang jalur syafaat. Ibadah haji tidak bisa. Makanya al-hajju mabrur laisa lahu jasaun illal jannah. Pamasi itu tanya syafaat. Kan syafaat bisa melalui jalur umrah. Itu kuncinya, Pak. Sakat. Nasabak dena yang mananna tawe bisa bersakat. Makanya ada ibadah sedekah. Sedekah ini kan tidak wajib karena Nabi sudah tahu. Ia ko haji. Nah denu le mana ngumakku joka menre haji. Apalagi terbatas. Cica misi tahu. Nah apalana sampajangnya ke rumah tandre. Maka dia minta ibadah umrah supaya dia bisa bolak-balik ke sana tanpa terikat oleh waktu. Makanya umrah itu bisa dilaksanakan kapan saja. Tapi haji mutlak sekali 1 tahun. Itu permintaannya Rasulullah. Makanya jalurnya ke situ. Jadi itu ya Pak, saya sudah baca beberapa kitab risalah itu dengan kaidah-kaidahnya. Maka daka oh iya na ampai satu-satunya orang yang bisa memberi syafaat cuma Rasulullah. Nah sabak demi metogaga Nabi yang otoritas tidak ada. Angka ke otoritas Nabi Adam dalam ibadah dia kagak. Yo pun Nabi tak angka. Padahal hukum Nabi pun Allah Ta'ala tu mana kayak sampai sunnah. Angka sampai perlu. Iya sampai sunnah kan puang Allah Ta'ala mato. Sampai perlu puang Allah Ta'ala mato. Tapi kenapa sholat sunat Nabi yang diakui? Karena itu nanti jalurnya syafaat. Nah ini. Jadi tak usahakan nih. Tapi gaiwi makanya kode tule detona tule mas sampai sunnah baki tangatoni mengaji. Dua agak-agak jalalo tasalaiwi. Ini terakhir. 2 agak-agak tasalaiwi. Zikir yang tidak boleh ditinggalkan kalau saya Pak 2. Yang pertama sholawat. Yang kedua istighfar. Nasabah iya 2 zikiri mana seletu. Salawat mana seletu nasabah Nabi ta langsung. Istighfar langsung lo kupong Allah Ta'ala. Iya kode itu le jama 2 cik dina. Tapi kayak lebih utama istighfar daripada sholawat Kode dulu le jama 2. Yang paling utama adalah sholawat dibanding istighfar. Magai nasabah isa nasalawae angkana istighfar. Jadi cica menima zaman na 2 lolongan. Ya ko makadaki Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung ngepata lolongan. Nomor sidi lai pendre ai kiri lako puang Allah Ta'ala. Allah membalas langsung 10. Aga balasannya puang Allah Ta'ala dena salawat lo koridi ya ko makade Allah bersalawat berarti pamase poleri puang Allah Ta'ala ya ko malaikat bersalawat berarti minta dia di hadapan Allah supaya kita diampuni dosa tak permintaan na malaikat ayero yasan bernilai istighfar apa malaikat nama kade puang tak dampengi anu jadi salawatnya malaikat itu permohonan ampun. Jadi aku makadani Allahumma sholli malaika ena milau adam pengangi.
Tapi ya kota baca astagfirullahaladzim, dia lari loko nabi tak, lari loko ibu Allah Ta'ala. Yang ketiga, ya kau makadaki Allahumma salli angka nautusu. Ada yang dikirim ke Rasulullah. Yang dikirim ke Rasulullah itulah yang menjadi syafaat. Jadi satu-satunya ibadah dari semua ibadah yang ada, yang dua bendaharanya, dua pacatana, solawat. Apa ia ko masalawaki angkala rilaku puang Allah Ta'ala angkala rilaku Nabi tak, karena tidaklah orang bersalawat kepada Rasulullah kecuali ada malaikat yang mengantar kepada Nabi. Jadi aku masalawaki angkala ku puang Allah Ta'ala angkala ku Nabi tak, lokoi puang Allah Ta'ala dibalas rahmat ampunan dari malaikat, permohonan ampun malaikat, ya lokoi Nabi tak itu menjadi perbendaharaan untuk syafaat kala di yaumil akhir. Jadi cik di ibadah itu sudah timbal balik. Ia kok istighfar dengan lari loko Nabi tak, lari loko mipuang Allah Ta'ala. Makanya makadaka ya kok dia tu lek jama duai salawae na aja tasalaimi. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik, dan ini karena sudah masuk waktu, nanti doanya disampaikan oleh sahabat kita Ustaz Nidaul Islam. Sebenarnya ini Lailatul Ijtimai sempat terkendala karena beliau ini melanjutkan S3 di PT IKI Jakarta. Jadi calon doktor, insyaallah dekat ini sudah. Mudah-mudahan nanti kelanjutannya berikutnya bisa untuk aktifkan insyaallah. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.